Mabel, mari belajar. Halo anak-anak, sudah siap belajarnya hari ini? Harus siap dan semangat ya. Anak-anak, pada pembelajaran minggu kemarin kita telah belajar tentang ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Di mana ternyata dengan menyelamatkan atau melestarikan hewan dan tumbuhan adalah hal yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Salah satu cara untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang telah kita pelajari kemarin adalah dengan adanya taman nasional. Nah, di taman nasional adalah tempat untuk melindungi hewan maupun tumbuhan yang langka. Nah, anak-anak, lalu bagaimana ya cara kita untuk melestarikan tumbuhan yang belum langka sehingga kita dapat terus mengadakan tumbuhan tersebut? Bagaimana ya? Apakah ada cara yang dapat kita lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan ya? Yuk kita pelajari sama-sama. Nah, masih ingatkah anak-anak bagaimana sih cara tumbuhan itu berkembang biak? Iya, tumbuhan berkembang biak itu dengan dua cara. Yang pertama yaitu perkembangbiakan generatif, di mana perkembangbiakan generatif tumbuhan ini melalui perkawinan sel kelamin jantan atau benang sari dengan sel kelamin betina atau putik. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif adalah jagung, mangga, jambu, dan lain-lainnya. Lalu, cara perkembangbiakan tumbuhan yang kedua yaitu dengan cara vegetatif, di mana perkembangbiakan tumbuhan di sini yaitu melalui tanpa perkawinan, bisa melalui umbi batang, umbi akar, umbi lapis, dan juga bisa melalui akar tinggal. Selain itu juga bisa melalui tunas adventif, spora, dan geragi. Tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif ini biasanya adalah tanaman bawang, pisang, wortel, singkong, cocor bebek, dan lain-lainnya. Nah, anak-anak, yang tadi telah kita sebutkan itu adalah contoh dari tanaman yang berkembang biak melalui vegetatif secara alami. Nah, tahukah kamu? Ternyata, selain berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif alami, tumbuhan juga berkembang biak melalui vegetatif buatan loh. Dengan cara apa ya? Yuk, kita pelajari sama-sama. Yang pertama yaitu cangkok atau mencangkok. Mencangkok ini adalah cara untuk menumbuhkan akar pada batang tanaman. Lalu bagaimana ya cara mencangkok tanaman? Yuk kita amati gambar berikut ini. Nah anak-anak, inilah 3 gambar yang menggambarkan bagaimana cara proses mencangkok. Nah pada gambar pertama itu kita menyayat bagian ranting atau batang pohon. Dan selanjutnya pada gambar kedua, bagian ranting yang kita sayat tadi diberi pupuk secara keseluruhan ya. Lalu setelahnya ditutup dengan plastik dan diikat setiap ujung-ujungnya. Nah, pada gambar ketiga itu hasil dari proses pencangkokan ya. Jadi setelah kita mencangkok tadi, tunggu hingga beberapa hari bahkan minggu sehingga muncullah akar di bagian yang kita sayat tadi. Nah, jika telah muncul akar-akar di bagian tersebut, maka kita dapat memisahkannya sehingga didapatlah tanaman yang baru. Nah, anak-anak, itulah cara mencangkok tanaman. Nah, beberapa tanaman yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang berbiji keping 2 ya. Contohnya mangga, jambu, rambutan,
dan lain-lain ya. Oke anak-anak, kita lanjut ke cara vegetatif buatan yang kedua, yaitu melalui stek batang. Stek batang ini adalah cara dengan memotong bagian batang tumbuhan untuk ditanam menjadi tumbuhan yang baru. Nah, untuk caranya, yuk kita amati gambar ya. Sama seperti tadi, di sini ada 3 gambar yang menggambarkan cara stek batang tersebut. Nah, gambar yang pertama ini yaitu kita memotong terlebih dahulu batang yang akan kita stek. Dan gambar yang kedua yaitu batang yang telah kita potong sebelumnya secara serong ya. Kita dapat langsung menanamnya di tanah. Dan gambar yang terakhir yaitu gambar yang ketiga adalah hasil dari stek batang tersebut, yaitu tumbuhnya tanaman baru dari stek batang atau batang yang kita tanam tadi. Nah anak-anak, inilah cara stek batang. Nah, untuk tanaman yang biasa dilakukan dengan cara stek batang adalah tanaman singkong dan tanaman bunga mawar. Lanjut cara yang ketiga yaitu dengan cara menyambung atau diokulasi. Nah, cara ini adalah untuk mendapatkan sifat unggul dari tanaman. Misalnya, kita mau menanam tanaman yang buah mangganya yang manis, maka kita dapat menyambungkan tanaman buah mangga yang manis dengan tanaman mangga kita. Untuk caranya menyambung ini adalah sebagai berikut ya, kita amati dulu gambarnya. Di gambar yang pertama yaitu ada batang tanaman. Nah, batang tanaman ini telah dipotong sedemikian rupa seperti gambar ya, membentuk sudut lancip. Nah, setelah dipotong, tanaman tersebut lanjut ke gambar yang kedua dipisahkan dengan sebelumnya, lalu disambung dengan tanaman baru yang kemungkinan akan memberikan bibit unggul ke tanaman tersebut. Nah, sehingga didapatlah pada gambar ketiga yaitu tumbuhan baru hasil dari sambungan tersebut. Nah, anak-anak, biasanya tumbuhan yang menyambung seperti ini adalah tumbuhan mangga dan belimbing. Oke anak-anak, itulah 3 cara vegetatif buatan, yaitu yang pertama adalah cangkok, yang kedua stek batang, yang ketiga menyambung atau diokulasi. Nah, untuk tugasnya anak-anak pada pembelajaran kali ini yaitu anak-anak melakukan sebuah praktik perkembangbiakan vegetatif buatan. Jadi anak-anak bisa memilih ya, pilih salah satu saja dari 3 cara vegetatif buatan yang tadi. Anak-anak bisa mencangkok atau menstek batang atau menyambung. Untuk jenis tanamannya bebas ya, gunakanlah tanaman yang mudah ada di sekitar rumah anak-anak ya. Lalu kumpulkanlah tugasnya dengan format video ya, di mana di videonya berisikan anak-anak memperkenalkan dirinya dan menyebutkan akan melakukan perkembangbiakan yang mana dan tumbuhannya apa dan alat yang digunakan ya. Lalu selain itu videonya berisikan anak-anak melakukan vegetatif buatan ya. Batas akhir pengumpulan videonya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Jangan sampai terlambat ya. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Selamat dan semangat belajar anak-anak.